Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Semua karena kasih karunia-Mu. Bahwa bangsa Israel mendapat kasih karunia-Mu. Dan pelihara Goshen tidak mengalami itulah, demikian juga kami. Engkau pelihara kami di dunia ini. Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan pagi ini. Sebagai tanda syukur kami kepada Bapa di surga. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi semua yang mendengarkannya, dan sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat 21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Ke desa, murid-murid Yesus kembali pada orang banyak itu. Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihlah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membantunya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu mengeluarkan setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebatas saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Jadi ini tidak diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang sangat menarik, firman Allah katakan pada ayat yang ke-20. Yesus berkata pada murid-Nya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebisa saja, kamu dapat berkata, wahai gunung ini, pergilah di tempat sana, maka kamu akan pindah dan akan ada yang mustahil. Firman Tuhan sangat baik, karena kamu kurang. Pagi ini firman Allah berkata, kurang percaya, arti bimbang, ragu. Yang Tuhan mau itulah percaya 100%. Gak bimbang. Jangan apa iya ya, apa bisa, itu arti kurang percaya. Yakin Tuhan tolong saudara. Ya, ku yakin pasti Tuhan berkati saya. Tuhan percayakan dia. Kita tidak memikirkan bagaimana sebagai anak kecil. Ketika anak kecil itu dan papa berkata, Neng, jangan nakal ya, tinggal di rumah, jangan pergi-pergi kemana-mana ya, banyak orang jahat. Papa akan pergi, nanti papa pulang kerja atau pulang berdagang, papa akan berikan coklat. Dan anak dengeran. Anak itu dengar-dengaran, dia tidak kemana-mana, dia rumah, dia belajar, dia main di rumah saja. Dan satu ketika suara bel, suara mobil, suara motor, dia dengar, ketepin papanya turun dari motor atau dari mobil atau jalan kaki. Tetap begitu dia buka pintu, dia lihat papa, mana coklatnya? Kenapa demikian? Anak itu berkata, mana coklatnya?
Sebab anak itu percaya bapak-bapaknya tidak dusta. Bapak-bapaknya tidak dusta. Demikian juga kita percaya Bapak kau burung udara pelihara, saudara lebih pada burung itu lebih dipelihara. Firman Allah katakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Tuhan sekali tidak membiarkan. Sebab Tuhan itu menolong kita. Kita tenang, gak khawatir, gak gelisah, gak takut, gak cemas. Yang Tuhan mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Satu perkara yang tidak pernah Allah kerjakan dusta. Firman Tuhan ialah amin. Tuhan tolong dan Tuhan pelihara, Tuhan sembuhkan dan segala-galanya kita serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Dari saya takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.